Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman has announced that he is going to be constructing his own Kaaba of entertainment. He didn't use the word Kaaba, however, all you have to do is look at a picture of the Kaaba in Mecca and the images of his new project in Riyadh, and it becomes abundantly clear why new Kaaba is an appropriate term. And the symbolism is striking in the manner in which it suggests a relocation of the identity of the kingdom from a Kaaba in Mecca to a Kaaba in Riyadh. MBS membangun Ka'bah baru yang lebih megah. Begini penjelasannya. Putra mahkota Muhammad bin Salman atau dikenal dengan sebutan MBS tampak tidak main-main dengan visi Saudi 2030 yang digagasnya. Setelah sebelumnya ia mengumumkan pembangunan sebuah kota futuristik yang disebut The Line, maka pada Kamis 16 Februari 2022 lalu, ia secara resmi mengumumkan berdirinya sebuah perusahaan pengembang proyek yang bernama The New Murabba Development Company. Sebagaimana dikutip dari Middle East Monitor, perusahaan pengembang ini nantinya akan bertanggung jawab untuk membangun ulang pusat kota Murabba Riyadh, Arab Saudi, agar menjadi pusat kota paling modern sekaligus terbesar di dunia. Bayangkan saja di area pusat kota tersebut akan dibangun ruang terbuka hijau, area pedestrian, 100.000 hunian, dan 9.000 kamar hotel. Di samping itu, area ini juga akan dilengkapi dengan pertokoan, perkantoran, sebuah museum, universitas teknologi, dan desain. Yang menjadi kontroversi dan perdebatan di kalangan netizen terkait proyek ini adalah sebuah bangunan ikonik raksasa berbentuk kubus yang bernama Muqab yang akan didirikan di kota Murabba. Bangunan ini sangat mirip dengan Ka'bah yang menjadi situs suci bagi umat Islam. Bahkan baik kata Muqab dan Ka'bah memiliki akar kata yang sama dalam bahasa Arab. Bangunan Muqab sendiri memiliki tinggi 400 meter dengan panjang setiap sisinya adalah 400 meter. Beberapa netizen mengkritik rencana pemerintah Arab Saudi ini. Seorang reporter Intercept bernama Murtaza Hussein menulis di akun Twitternya, membangun Ka'bah baru yang secara eksklusif ditujukan untuk kapitalisme agak terlalu sulit. Bahkan Direktur Pelaksana Perusahaan Risiko dan Intelijen Global Kepentingan Internasional Sami Al-Hashimi Al-Hamidi dalam videonya menyebutkan, and the symbolism is striking in the manner in which it suggests a relocation of the identity of the kingdom from a Kaaba in Mecca to a Kaaba in Riyadh, from a Kaaba of Islam to a Kaaba of Vision 2030, from a Kaaba of Muslims to a Kaaba for a new Saudi identity devoid of Islamic influence. And altering the Saudi identity is a core part of Vision 2030. Namun, beberapa netizen lainnya beranggapan bahwa mereka yang mengkritik rencana pemerintah Arab Saudi ini terlalu berlebihan, mengingat bangunan berbentuk kubus sangat lazim ditemukan di wilayah Arab. Cubicle buildings are very known in Arabia. For example, this is the criminal court building in Riyadh. You see, it's cubicle. Was that also a third Kaaba, even though it was built before the one that is being built right now? It's just a simple design, very known in Arabia. But when you're biased, you would say that. You would say even more. I do remember many people said that the Apple Glass House in NYC, it was a Kaaba built by the Illuminati. I'm not saying that Mr. Sami is saying that, but I'm just saying that when you're biased, you would say many things similar to that. Sementara pemerintah Arab Saudi sendiri menjelaskan bahwa bentuk kubus ini dipilih semata-mata untuk memaksimal pemanfaatan ruang dan terinspirasi oleh gaya arsitektur Najdi yang merupakan ciri khas daerah Najd, tanah leluhur dinasti Al Saud yang berkuasa sekarang. Ada yang lagi ramai di sosial media di Arab Saudi. Jadi rencananya mereka akan membangun pusat kota modern yang diklaim menjadi yang terbesar di dunia. Tapi yang menjadi sorotan bukan hanya pembangunan kota modernnya, adalah bentuk bangunannya yang ternyata menyerupai Ka'bah. Muqab, itulah nama dari bangunan yang memiliki kemiripan dengan Ka'bah. Karena bentuknya yang sangat mirip, bahkan banyak juga yang menyebutkan jika Arab Saudi ini membuat Ka'bah baru di kota Riyadh. Tapi sebelumnya kita coba lihat dulu seperti apa pembangunan kota modern di Arab Saudi. Kamis lalu, putra mahkota Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman, mengumumkan akan melakukan renovasi alun-alun bersejarah Al-Murabba di Riyadh. Nah, di dalamnya ini akan berdiri Muqab, bangunan berteknologi tinggi dan akan menjadi salah satu bangunan terbesar di dunia, dengan lebar 400 meter dan tinggi 400 meter berbentuk kubus. Jadi, di dalamnya bisa menampung 20 bangunan berukuran seperti Empire State New York. Di dalamnya juga akan ada hotel, hunian, hingga ada perkantoran.
Proyek pusat kota terbesar dan modern di dunia. Bagus sih memang, tapi ternyata banyak juga yang komen tentang rencana Arab Saudi untuk membuat bangunan kubus mirip Ka'bah ini. Ada yang keberatan, tapi ada juga yang nggak masalah. Gimana kalau menurut kalian sendiri? Ya kan dengan adanya negara Arab ingin membuat ya bangunan menyerupai Ka'bah, ya saya pikir itu merupakan kebijakan dari pemerintah Arab itu sendiri. Saya sih kurang setuju ya, karena bentuk Ka'bah itu tidak bisa disama-samakan oleh bentuk-bentuk yang lain gitu, apalagi tempat-tempat hiburan seperti hotel dan lain-lain gitu, karena Ka'bah itu tempat ibadahnya umat muslim atau kiblatnya umat muslim. Oh iya, saya juga udah nanya ke salah satu ustadz soal ini. Bangunannya sama karena tempatnya seakan-akan di Masjidil Haram. Selagi kita tidak meyakini itu adalah arah kiblat ataupun tempat kita berhaji, tidak apa-apa. Ya, yang penting yang perlu digarisbawahi, ini tidak menjadikan arah kiblat berubah pindah arah, pindah haluan. Oke, di luar itu semua kita belajar lagi yuk sejarah soal Ka'bah. Ka'bah adalah bangunan kubus yang berada di tengah-tengah Masjidil Haram di Makkah, Arab Saudi. Ka'bah disebut juga sebagai Baitullah atau Rumah Allah. Awalnya kiblat umat Islam menghadap ke Yerusalem. Namun setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, maka kiblat berpindah ke Ka'bah. Ka'bah ini sebenarnya adalah bangunan yang sudah dibangun oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Setelah Nabi Adam itu keluar dari surga, ada rasa kerinduan yang luar biasa untuk bertawaf sebagaimana ketika dia berada di surga. Suasana spiritual itu hilang setelah dia di bumi. Maka kemudian bangunlah Ka'bah, dan Ka'bah ini sebagai pengingat ketika Adam dan turunannya di bumi untuk selalu ingat kepada Tuhan di alam semesta. Ka'bah ini disebut Baitul Atiq, bangunan yang sangat tua sekali dan pernah rusak, kemudian oleh Nabi Ibrahim dan Ismail direnovasi. Ka'bah memiliki ukuran tinggi 14 meter dan panjang dari Multazam 12,84 meter. Dan dari arah Hijri Ismail 11,28 meter.